Senang sekali kita dapat berjumpa lagi di acara Sekolah Sahabat Anak-anak Jemaat Yosodikudo. Namun, sebelumnya Kak Deborah mau tanya dulu nih kabar anak-anak yang ada di rumah. Apa kabar anak-anak? Luar biasa, saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Di dalam hal apa? 1. Senang berdoa. 2. Senang membaca Alkitab. 3. Senang berbakti. 4. Senang berbuat baik. 5. Senang bersaksi. Nah, anak-anak semuanya, kita akan memulai acara ini. Mari sama-sama kita membuka buku praktikasi halaman 303 dengan judul Kasih Yesus Berulang-ulang. Mari kita nyanyikan dengan sukacita. Doa buka akan dibawakan oleh Karina. Mari kita tutup mata, buka tangan, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Engkau telah menyertai kami hingga pada saat yang indah ini. Engkau berikan kesempatan kami untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang Engkau berikan kepada kami, dan kami akan mengadakan acara anak-anak. Tolong berkati kami, untuk kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami dengarkan nanti bisa membuat iman kami lebih dekat kepada-Mu. Kami serahkan iman kami dalam tangan-Mu Tuhan, ampuni dosa kami dalam nama Yesus. Amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, saat ini kita akan mendengarkan satu lagu pujian yang akan dibawakan oleh teman kita, Claire Nugro. Jadilah berkat
saat ini Kak Gladys akan menemani anak-anak untuk kita membuat prakarya. Prakaryanya seperti apa ya? Nah, Kak Gladys mau tanya nih kepada anak-anak yang ada di rumah. Anak-anak tahu tidak ya, suatu hal yang tidak dapat dibeli dengan uang? Apa itu? Ya, betul. Sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uang ialah waktu. Waktu berhubungan dengan jam. Prakarya kita, sahabat ini, kita akan membuat jam dengan hiasan matahari ya. Jadi kalau anak-anak di rumah melihat jam di dinding dan di situ ada matahari pagi, wah pasti anak-anak lebih semangat, lebih disiplin untuk bangun pagi, disiplin untuk lebih rajin berdoa, karena dengan melihat waktu anak-anak lebih diingatkan untuk kita tetap berdoa, baca Alkitab, dan tentunya mengabarkan kabar Injil ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, oleh sebab itu kita siapkan nanti Kak Gladys akan tunjukkan alat-alat yang akan disiapkan dan yang akan digunakan di dalam membuat prakarya jam dinding. Kita lihat sama-sama ya. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kita akan membuat prakarya seperti ini. Jam dinding berbentuk matahari. Bagus kan? Nah, kita akan membuat prakarya ini. Kak Gladys mau tunjukin dulu alat dan bahan yang akan digunakan di dalam membuat jam dinding yang berbentuk matahari. Kita lihat sama-sama ya bahannya. Bahan yang akan digunakan di dalam membuat jam dinding yang berbentuk matahari ini adalah karton atau kardus bekas ya. Nih, Kak Gladys pakai kardusnya seperti ini. Dan karton ini dibuat lingkaran, boleh menggunakan pola dengan piring plastik ya. Kak Gladys yakin semua anak-anak yang ada di rumah mempunyai piring plastik dan bisa menggunakan piring plastik di dalam membuat pola karton bekas ya. Dan selanjutnya kertas origami. Kak Gladys kali ini akan menggunakan warna kuning dan warna orange di dalam membuat jam dinding. Kertas origami yang sudah disiapkan boleh anak-anak gunting seperti ini segitiga ya, dan double tape digunting sesuai dengan ukuran panjangnya kertas origami ya, seperti ini. Anak-anak bisa lihat. Jadi menggunakan double tape, gunting, dan juga Kak Gladys menggunakan lingkaran dari kertas origami untuk membuat angka dari jam dinding. Dan anak-anak bisa menggunakan botol, tutup botol yang ada di rumah dan membuat lingkaran sebesar ini, atau bebas ya, tutup botol apa saja untuk membuat lingkaran dari angka dari jam. Dan selanjutnya bisa menggunakan lem, spidol, dan yang terakhir adalah ini ya, paku payung ya, hanya menggunakan satu saja. Nah, itu dia anak-anak yang di rumah, alat dan bahan yang akan digunakan di dalam membuat prakarya jam dinding yang berbentuk matahari.
yang ada di rumah, gimana hasil prakaryanya? Bagus kan? Nah, dengan kita membuat prakarya yang berupa jam yang serupa dengan waktu, kita diingatkan kembali untuk anak-anak di rumah agar kita lebih menggunakan waktu kita sebaik-baiknya, dan semuanya itu waktu yang kita gunakan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Anak-anak semakin rajin, semakin disiplin di dalam menggunakan waktu. Sampai jumpa sahabat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, kita sudah membuat keterampilan. Terima kasih Kak Dia disebut keterampilannya. Dan sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh teman kita Senka. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu tema kita, Aku Ingin Menjadi Seperti Yesus Kristus. Sahabat, ini saya akan membawakan cerita anak-anak yang berjudul Daniel Menghormati Raja Darius. Daniel 6 ayat 1-29. Mari kita dengar sama-sama ya. Judul cerita kita adalah Daniel Menghormati Raja Darius. Daniel 6 ayat 1-29. Anak-anak, ini adalah Raja Darius. Dia menjadi Raja Media Persia ketika berumur 62 tahun. Raja Darius mengangkat 120 orang sebagai wakilnya yang ditempatkan di seluruh kerajaan dan untuk membawahi mereka diangkat pula 3 orang pejabat tinggi, salah satunya adalah Daniel. Daniel melebihkan para pejabat raja itu sehingga raja sangat mengasihi Daniel. Demikian pula
Daniel sangat menghormati Raja Darius. Pejabat tinggi yang lain merasa iri kepada Daniel sehingga mereka ingin menyingkirkan Daniel dari pemerintahan raja. Mereka mencari-cari alasan untuk menjatuhkan Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapati sesuatu kesalahan pada Daniel. Mereka tahu bahwa Daniel setia beribadah kepada Allah. Mereka menjadikannya sebagai alasan untuk menjatuhkan Daniel. Lalu mereka menemui Raja Darius dan meminta agar raja mengeluarkan suatu larangan dalam 30 hari bila ada orang yang menyampaikan permohonan kepada dewa lain selain raja, maka akan dilemparkan ke goa singa. Surat perintah pun segera dikeluarkan sesuai undang-undang media Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Ketika Daniel mendengar bahwa surat perintah itu telah dikeluarkan, pergilah ia ke rumahnya. Daniel tetap melakukan kebiasaannya. 3 kali sehari ia berlutut berdoa dan memuji Allah. Ketika pejabat tinggi yang lain melihat Daniel tetap berdoa kepada Allahnya, mereka segera pergi menemui raja. Mereka menyampaikan bahwa Daniel telah melanggar surat perintah yang dikeluarkan raja dan sebagai hukuman harus dilemparkan ke dalam goa singa. Raja sedih. Dia berusaha mencari jalan agar dapat melepaskan Daniel. Tetapi sesuai undang-undang media Persia, surat yang telah dikeluarkan raja harus tetap dilaksanakan. Maka Daniel pun harus menerima hukuman dilempar ke dalam goa singa. Kiranya Allahmu yang kau sembah dengan tekun akan melepaskan engkau, kata raja kepada Daniel. Daniel pun dilemparkan ke dalam goa singa. Setelah Daniel dilemparkan, mulut goa itu pun ditutup dengan batu dan
Raja mencap dengan cincin meterainya supaya dalam hal itu tidak dibuat perubahan apa-apa. Raja kembali ke istananya dengan berat hati. Dia berpuasa semalaman dan tidak dapat tidur karena memikirkan Daniel. Ketika pagi-pagi matahari sudah terbit, raja segera pergi ke goa singa untuk mengetahui keadaan Daniel. Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allahmu yang engkau sembah dengan tekun sanggup melepaskan engkau dari singa-singa itu? Tanya raja dengan suara yang sedih. Ya raja, kekalah hidupmu, Allah telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa ini sehingga aku selamat, jawab Daniel dari dalam goa singa. Raja sangat bersukacita ketika mengetahui bahwa Daniel masih hidup, dan raja segera menyuruh pengawalnya untuk mengeluarkan Daniel. Raja pun mengeluarkan surat perintah agar semua orang di kerajaannya harus menyembah kepada Allah Daniel. Teman-teman, ketika Daniel berada di goa singa, Raja Darius sangat sedih dan berpuasa karena hal itu. Ini menunjukkan bahwa Daniel dan Raja Darius saling mengasihi satu sama lain. Teman-teman, kita juga harus saling mengasihi ya, terlebih kepada orang tua kita. Tuhan memberkati teman-teman. Ayat inti Daniel 6 ayat 15. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahwa sampai matahari masuk ia masih berusaha untuk menolongnya. Teman-teman, sebelum berdoa kita menyanyi "Hormatilah ayahmu dan ibumu" dulu ya, agar teman-teman selalu ingat untuk hormat kepada orang tua.
doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk cerita anak-anak yang sudah mengajarkan kami untuk mengasihi satu dengan yang lain. Tolonglah kami agar selalu mengasihi orang tua kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Sampai jumpa Sabat depan. Tuhan memberkati. Selamat sahabat anak-anak semuanya. Saat ini tiba saatnya kita akan mengikuti kuis. Sebelumnya terima kasih Sam sudah membawakan cerita yang begitu indah. Selanjutnya kita akan mengikuti kuis yang ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah judul cerita Alkitab pada hari Sabat ini? Yang kedua, sebutkan salah satu ayat Alkitab yang disebutkan di dalam cerita yang sudah disampaikan oleh Sam. Selanjutnya, ayat hafalan kita pertama terdapat di dalam kelas kindergarten yang terdapat di dalam Mazmur 56 ayat yang keempat. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mazmur 56 ayat yang keempat. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Yang kedua, dari kelas primary, ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur 4 ayat yang keempat. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Mazmur 4 ayat yang keempat. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Jangan lupa kuisnya dikerjakan dan juga ayat hafalannya dihafalkan, direkam dan ditulis jawabannya, kirimkan ke grup WhatsApp Sekolah Sahabat Anak-anak Yesodipuro. Sampai jumpa lagi, Tuhan berkati. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah sudah kita di penghujung acara kita pada Sabat ini. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan lagu tutup kita dari Pelangi Kasih halaman 114, Terang dari Surga. Mari kita nyanyikan dengan semangat. Anak-anak di rumah, mari kita lipat tangan dan kita akan berdoa untuk mengakhiri rangkaian ibadah sekolah sahabat kita pada malam ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah sekolah sahabat anak-anak online Jemaat Yesodipuro pada malam hari ini. Kiranya acara ini boleh menjadi berkat bagi anak-anak, boleh menguatkan iman kami, dan anak-anak boleh bertumbuh setiap hari menjadi seperti Yesus Kristus. Memberkati juga para guru dan orang tua yang mendukung anak-anak, biarlah kami boleh mengajar anak-anak dengan penuh cinta kasih, mengajarkan tentang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengarkan doa kami. Inilah doa kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami.